Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan melakukan tugas inspeksi dari Bu Ayu, yaitu tentang cara menginspeksi kendaraan atau menjadi inspektor kendaraan. Kali ini kami akan menginspeksi motor Vario milik teman kami yaitu Malvino. Sebelum itu perkenalkan, kami dari kelompok 6 dan saya Hakan Aldia, nomor presensi 17. Saya Suisa Maidar, nomor presensi 35. Saya Muhammad Malvino, nomor presensi 22. Saya Farhan Rasid Aldiansa, nomor presensi 17. Saya Dr. Maulana, presensi 7. Baik, kami akan menginspeksi motor Vario. Silahkan ditunjukkan untuk kameramen. Jadi ini untuk motornya. Ya. Jadi untuk alat bahan yang akan kami gunakan yaitu bahan pertamanya ada motor Vario 125 milik teman kami Melvin. Dan untuk alatnya yang pertama ada senter kecil, yang kedua ada buku catatan untuk mencatat hasil inspeksi, yang ketiga ada kain lap bersih untuk memeriksa apakah tadi lecet atau tidak, dan yang untuk selanjutnya ada air bersih untuk membantu membersihkan lecet ataupun debu. Yang selanjutnya ada obeng, yaitu untuk membuka baut maupun baut-baut yang ada di packing. Yang selanjutnya ada tang untuk membantu membuka cover oli. Terima kasih. Langkah kedua, pemeriksaan visual awal. Lakukan inspeksi menyeluruh pada bodi motor dari bagian depan ke belakang. Perhatikan apakah ada goresan retak, penyok, atau cat mengelupas. Catat semua kerusakan ringan maupun berat di buku catatan inspeksi. Ketiga, pengecekan kelengkapan bodi. Pastikan semua cover bodi terpasang dengan baik. Cek apakah ada baut atau klip bodi yang hilang atau longgar. Periksa kaca spion, lampu dan pelindung knalpot apakah dalam kondisi baik dan tidak pecah. Spionnya tidak ada. Setelah itu dek motor pecah. Spion tidak ada. Setelah itu behel motor atau behel ada yang bagian lecet-lecet. Bodi di bagian motor kirinya ada goresan lecet. Nih, bagian sini. Ini bagian apa? Dek motor. Sudah. Nah, di bagian knalpot ada yang minus, yaitu knalpotnya tidak sesuai standar atau SNI, Standar Nasional Indonesia. Baiklah, langkah seterusnya yang akan kami lakukan yaitu pengecekan oli. Jadi untuk pengecekan oli pada motor itu kita bisa mengecek dari volumenya, apakah warnanya masih sesuai, kalau hitam perlu diganti, kalau masih sesuai tidak usah. Oke, untuk pengecekan oli akan dilakukan oleh teman kami yaitu Bagus dan juga Farel. Oke, untuk kameramen bisa mendekat untuk bagaimana cara menginspeksi oli, apakah masih bagus atau tidak. Oli masih bagus, sesuai. Oke, setelah dicek lalu dicatat oleh Mas Yusuf untuk kita berikan data agar sesuai inspeksinya berjalan lancar. Pemeriksaan baut dan packing. Pastikan semua baut dan cover mesin dan blok mesin kencang. Selanjutnya periksa kondisi packing atau gasket apakah masih rapat atau ada oli yang merembes. Mendekat. Nah, di sini terlihat packing aman, baut-baut lengkap, dan Tidak ada rembesan di oli. bawah tidak ada rembesan oli. Nah, tidak ada ya. Nah, Untuk langkah 5, pemeriksaan pendinginan mesin. Jika motor berpendingin udara, pastikan sirip atau fin mesin bersih dari kotoran atau lumpur. Jika motor berpendingin cairan atau radiator, cek level air radiator, pastikan tidak bocor. Oke, jadi ini untuk pengecekan radiator. Kameramen bisa mendekat. Untuk volume air masih cukup dan untuk sedikit kotor untuk radiatornya.
Dan mungkin ini masih aman untuk dilakukan dalam berkendara. Oke, terima kasih. Langkah ke-6, pemeriksaan sistem kelistrikan sekitar mesin. Pemeriksa kabel-kabel sekitar mesin apakah terkelupas atau longgar. Pastikan konektor tetap rapat dan tidak terkena oli atau panas berlebih. Untuk kabel-kabel masih lengkap dan tidak ada yang kabel panas, kabel masih utuh, tidak ada yang terkoyak maupun robek. Dan penghubung dengan kelistrikan masih aman dan lancar. Langkah 7, pembersihan dan catatan hasil. Setelah bagian luar mesin dari debu, lumpur atau oli yang menempel. Catat hasil pemeriksaan, aman, perlu perawatan atau harus dibawa ke bengkel. Tandai kerusakan sesuai tingkat prioritas, ringan, sedang, dan berat. Dan ini pemasangan bodi-bodi yang sudah kami cek tadi. Untuk hasil catatan dari inspeksi kali ini, kami menyimpulkan bahwa untuk motor ini masih memenuhi standar untuk berkendara, namun untuk spesifikasi seperti spion, knalpot tidak memenuhi standar nasional Indonesia. Dan motor ini masih bisa digunakan untuk berkendara sehari-hari dan tidak perlu dibawa ke bengkel. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada perkataan yang tidak mengenakan. Mohon maaf besar-besarnya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.